wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Ya, silakan ketua kelas berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, alhamdulillah anak sekalian, hari ini kita sudah berdoa ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai tentang zat aditif ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Silakan dibuka bukunya ya. Oke, baik. Silakan bukunya. Nanti kita akan belajar mengenai zat aditif. Tapi terlebih dahulu, Bapak akan menyampaikan beberapa poin penting dalam pembelajaran hari ini ya. Yang pertama adalah Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah setelah kegiatan literasi membaca dan materi buku, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam zat aditif baik dalam makanan dan minuman. Yang kedua itu adalah peserta didik dapat menyimpulkan masalah tentang zat aditif dalam makanan dan minuman. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi produk makanan yang mengandung zat aditif. Jadi itu ada 3 tujuan pelajaran pada hari ini. Ya, baik. Anak-anak sekalian, ya, sebelum untuk menambah semangat pada ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sekali lagi semangat lagi karena kita lebih semangat, maka coba tepuk pramuka dulu. Lebih kita lihat dulu ya, lebih semangat ya. Tepuk pramuka. Dua kali tepuk pramuka. Baik, alhamdulillah. Supaya kita tetap semangat dalam pelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak akan memberikan apresiasi dan motivasi untuk pelajaran pada hari ini ya. Tentunya siapa yang sudah sarapan pagi di sini angkat tangan? Iya. Siapa yang belum? Alhamdulillah sudah sarapan ya. Oke, anak sekalian, sekarang aku tanya, kalian pernah jajan di sekolah? Nah, yang apa yang kalian beli? Oke, ini kalau misalkan disuguhkan ada jeruk, ada minuman jeruk biasa dengan minuman jeruk kemasan, mana yang kalian pilih? Coba itu Adio, kamu pilih yang mana? Oh, yang kemasan. Kenapa rasanya? Enak. Oke, baik. Coba sakit. Apa alasannya? Kamu milih yang mana nih? Minuman jeruk biasa atau minuman jeruk yang kemasan? Yang kemasan karena lebih apa? Karena kalau ada kemasan itu lebih bagus aja gitu. Oke, karena ada kemasan itu lebih bagus dan menarik dan rasanya juga enak ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, ternyata dalam kehidupan sehari-hari produk makanan yang kita makan itu ya, baik dari sekolah atau gimana itu ternyata sering kita temui ya, itu rasanya lebih enak. Misalkan kalau kita minuman jus yang kita beli di Indomaret atau di Alfamart, ternyata lebih enak dibanding dengan makanan biasa. Itu anak-anak sekalian, itu tentunya ada zat
aditifnya di situ. Ada yang tahu? Kita kasih itu apa? Belum tahu kayaknya ya. Kalau belum tahu, Bapak akan menampilkan video ya yang berkaitan dengan konsep permasalahan zat aditif. Ya, silakan dilihat videonya. Ya, di sini silakan bayangkan tentang zat aditif ya. Ini suara ini. Ya, silakan dilihat videonya. Pak, masukin lagi Pak. Tampilan video sudah muncul, silakan kalian pahami dan nanti kalian catat poin penting dari video tersebut ya. Lihat di sini. Oke, lihat ya. Ginjal itu membuat kondisi sang pemuda semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gagal ginjal. Salah satunya, ginjal adalah salah satu organ yang penting dalam tubuh. Baik, sambil anak-anak sekalian melihat videonya, silakan mungkin kalian catat poin pembelajarannya ya. Tidak air pada tubuh. Silakan dicatat. Bisa menyebabkan menjaga kesehatan ginjal. Yang bisa menimbulkan gangguan pada fungsi ginjal. Kita harus usahakan memakan makanan yang sehat, melakukan aktivitas fisik yang baik. Kemudian juga kita juga harus menjaga agar anatomi atau saluran kemih kita tidak terkena infeksi atau bantu saluran kemih dengan minum cukup dan juga tidak menahan penyakit-penyakit yang bisa atau batu saluran kemih dengan minum cukup dan juga tidak menahan penyakit. Penyakit yang bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal diantaranya adalah hipertensi atau darah tinggi, penyakit gula atau diabetes, penyakit kolesterol, sehingga penyakit-penyakit tersebut harus dicegah atau Baik ya, silakan jangan lupa dicatat. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nanti, boleh kalian mencatat dulu poin dalam ditanyakan dalam video ini ya. sehingga bisa menghindarkan kita terhadap gangguan fungsi ginjal. Rekan-rekan sekalian ya, setelah kalian tampilkan video tersebut, nah Bapak mau tanya nih, apa yang kalian tangkap dari video tadi? Ayo silakan cuci tangan, ayo. Ya silakan atas. Gaya hidup yang tidak sehat bisa memengaruhi kesehatan karena terlalu sering mengonsumsi makanan yang tidak bergizi dan cepat saji. Oke, jadi mungkin dalam konsep diabetes, kalau kita memakai gaya hidup yang tidak sehat, maka menimbulkan penyakit ya. Oke, ada yang lain? Dari video yang Bapak tampilkan tadi, itu bisa menjadi pegangan kita untuk menjelaskan konsep dan adiktif. Silakan namanya. Ya. Hipertensi, diabetes dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal. Oke, dengan mengkonsumsi zat adiktif yang berlebihan dapat juga menyebabkan penyakit ginjal. Oke, baiklah sekalian ya. Kalian Bapak rasa sudah bisa menangkap dengan baik konsep permasalahan tersebut. Nanti dari video ini bisa kalian jelaskan apa sih zat adiktif itu, bagaimana macam-macamnya. Nanti Bapak akan menerapkan konsep diskusi. Nanti akan ada referensi dan penjelasan berjalan mengenai zat adiktif tersebut. Ya, oke, baiklah. Supaya lebih jelas lagi mengenai konsep permasalahan ini,
nanti Bapak akan buat beberapa kelompok ya. Di sini ada beberapa kelompok yang akan Bapak bagikan. Ada kurang lebih 4 kelompok ya. 4 kelompok yang sudah Bapak tentukan. Oke, mungkin ada pertanyaan seputar pembelajaran kali ini. Cukup ya? Baik. Langsung Bapak ambil konsep di sini adalah pembagian kelompoknya. Ya, kelompoknya nanti Bapak bagi kelompok. Setelah bagi kelompok, Bapak akan membagikan LKPD yang nanti kalian akan kerjakan pada masing-masing kelompok. Ya, setelah dikerjakan nanti dipresentasikan oleh ketua kelompoknya. Setelah dipresentasikan, kemudian kita sama-sama menjelaskan mengenai konsep data detik ini ya. Oke, Bapak bagikan di sini, Bapak bacakan lagi. Silakan nanti dikondisikan untuk kelompok bacaannya. Sekarang Bapak bacakan dulu nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 Abiyu, Atia, Afan, Fakis, dan Ricci ya. Kemudian kelompok 2 Akila, Asyafa, Asyifa, Fatih, dan Fakis, Abrori. Kemudian kelompok 3 ada Sakit, ada Robi, ada Rafi, Zeka, dan Alifah. Dan kelompok 4 ada Radit, ada Atal, Najira, Danesa, sama Almira ya. Baik, itu nama-nama kelompoknya. Ada pertanyaan sebelum kita bekerja untuk kelompoknya masing-masing? Tidak ada. Nanti setiap kelompok, ketua kelompok dan anggota kelompok berdiskusi menyelesaikan soal-soal pada LKPD ya. Oke, setelah menyelesaikan soal LKPD, kemarin sudah Bapak tugaskan agar kalian membawa kemasan makanan ringan ya, misalkan ciki atau minuman ringan. Sudah dibawa belum? Sudah ya, dibawa ya, alhamdulillah. Jadi konsepnya setelah menggunakan KPD ya, nanti sistemnya adalah kalau mengidentifikasi makanan dan minuman ya, bahan-bahannya apa, apakah termasuk ke dalam pewarna atau pengawet ya. Nanti kalian identifikasikan pada masing-masing ya. Nanti sama-sama kita presentasi kelompok ya. Jelas ya? Baik, sekarang anak-anak sekalian pada pagi ya, meja pertama di sebelah kanan depan, kelompok 1 kerjakan depan, kelompok 2 di kiri depan ya, kelompok 4 di kanan belakang, dan kelompok kiri di belakang ya. Ya, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang Bapak arahkan. Oke. Ya, silakan. Mejanya disatukan aja, mejanya ya. Mejanya disatukan aja. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Masing-masing peserta bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jangan lupa membawa makanan dan minuman ringan yang akan kita identifikasi bahan-bahan. Oke. Oke, sudah untuk kelompok ya. Masih menunggu instruksi dari Bapak ya. Jadi Pak tegaskan kembali, Bapak akan membagikan kalian masing-masing LKPD ya. LKPD nanti itu kalian kerjakan, dan di situ juga dalam LKPD mengidentifikasi makanan ya. Ada makanan ringan, misalkan ciki-ciki itu bahannya apa ya. Misalkan Fanta, oh ini identifikasinya apa aja bahan-bahannya. Untuk Pak melihat bahan-bahannya, lihat di merek kemasan paling belakang ya. Misalkan nih, apa namanya nanti benjol atau apa ya. Nah, itu kalian catat apakah termasuk ke dalam pengawet dan apa ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah teridentifikasi, di situ sudah Bapak kasih karton ya, karton itu untuk kalian presentasi ke depan pada masing-masing
kelompoknya. Jadi nanti perwakilan kelompoknya ada presentasi ke depan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kita gunakan kartu aja supaya lebih mudah mengidentifikasinya. Oke, siap ya? Oke, Bapak sekarang bagikan KKPD-nya ya. Silakan dipelajari KKPD-nya. Baik, anak-anak sekarang sudah Bapak bagikan LKPD dan bahan ajar. Mungkin sekitar 3 menit atau 5 menit kalian pahami dulu instruksi-instruksi yang ada pada LKPD-nya. Ya, kemudian boleh lihat dulu sekilas bahan ajarnya. Setelah itu boleh kalian berdiskusi langsung. Ya, Bapak harapkan mungkin ketua kelompoknya bisa mengkoordinir anggota-anggotanya supaya diskusi masing-masing kelompok berjalan dengan baik. Ya, Bapak kasih waktu mungkin kurang lebih. Oke, silakan bekerja ya. Ya, silakan bekerja pada masing-masing kelompoknya. Kalau ada kendala, silakan tanya Pak. Misalkan instruksi yang kurang jelas, misalkan apa yang lain, ya boleh. Silakan untuk ditanyakan nanti. Ya, momennya Oke, sekarang ya, jangan pada ngobrol sendiri-sendiri. Semuanya fokus dalam pengerjaan LKPD. Ya, dalam pengerjaan LKPD fokus dan konsentrasi. Mungkin ada yang kurang jelas maksudnya boleh lihat di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan pada masing-masing kelompoknya. Kamu S-nya 2 atau 1? Jangan kalau nggak ada Gimana? Saya ada kendala-kendala di mana? Lancar ya. Sekarang kalau mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu ini.
Ya, ada pertanyaan? Enggak, sekian. Lagi rasanya lagi. Coba taruh dulu. Bisa kan Nama-namanya dan kalian lihat dalam TV. Komposisinya kalian catat dan kalian golongkan mana pemanis, pengawet dan sebagainya ya. Oke, Bapak. Lagi nulis. Ini kenapa ngadep sini? Kayak belakang. Sempit. Kenapa kakak? Yang di belakang ini. Oh iya. Kemasan udah kelas kayak. Dia lagi ngapain? Itu mungkin lo kecil. Enggak, berarti. Ada yang aku berhentiin Pak kalau lagi. Mejanya aja disatu, baik mejanya disatuin.
Baik, terus sekarang ada kendala atau gimana permasalahannya? Ayo, silakan jangan malu-malu ya. Banyak yang Siku itu. Baiklah, anak-anak sekalian, ya. Bapak tegaskan lagi, selain kalian menjawab soal-soal pada KPD yang akan kita diskusikan, di situ kalian juga mengidentifikasi makanan dan minuman kemasan, ya. Kalian catat nama-namanya di belakang kemasan itu, dan boleh kalian identifikasi. cari komposisi Tapi harus lihat ini komposisinya. Ada kok di sini, ada di sini. Ada komposisinya. Nah, ada. Oke, lagi ada pertanyaan mengenai kerja kelompok ini? Silakan diskusikan, jangan ada yang ngobrol sendiri-sendiri ya. Obrolannya hanya topik diskusi yang Bapak angkat dari hari ini ya. Baik, sekalian, tadi ada teman kalian yang menanyakan untuk pengisian tabel pengamatan. Ya, jadi Bapak terangkan lagi. Ya, untuk kolam pertama di situ ada makanan dan minuman ya, yang kalian isi misalkan apa misalkan 1 Oreo. Nah,
Kalian punya tanda centang aja. Jangan jalannya misalkan pas masuk ke warna, manis, atau pengawet ya. Kalian cukup centang aja. Yang kedua misalkan prestis contohnya ya. Kalian centang aja gitu ya. Centang aja. Jadi kan tahu nanti akan dilihat hasilnya. Oke ya, silakan yang bekerja ya. Ya, kenapa Atar? Ada pertanyaan? Ini Pak, yang di tabel Oh ya, boleh, nggak apa-apa ya. Sudah terlanjur ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, pakai enggak? Kita tunggu dulu. Baik, sampai di mana perkembangan diskusinya? Tidak ada kesulitan ya? Oke, jangan malu-malu bertanya ya. Malu bertanya sesat di jalan. Iya. Oke ya. Oke, anak sekarang teman-teman kerjakan NPD-nya ya. Karena ini masih pagi, jadi semangat baru. Kalian itu baca di sini nak ya, baca dulu ya, jangan langsung lihat pada tabelnya. Ya, kenapa sekalian jangan sampai ada yang baru baca di sini nak, ini apa? Ya, dilihat kemasan belakang. Oke Pak. Sikit. Ya. Anu Pak. Anu di meja sih. Oke nak ya, dalam penulisan komposisi makanan ya, silakan ditulis dengan lengkap ya, jangan ada yang ketinggalan satu pun ya. Nanti setelah itu kalian identifikasi, atau jadi akan identifikasi. Oke, mungkin Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Karena cukuplah 10 menit lagi untuk kita selesaikan ya.
Oke, Bapak pastikan semua LKPD per tiap kelompok sudah diisi ya. Database kelompok sudah diisi dan jangan lupa untuk persiapan presentasi per kelompoknya. Karena selain kita diskusi kelompok itu presentasi per kelompok, jadi mari kita satu untuk menjelaskan hasilnya. Oke ya, Pak jelaskan kembali mengenai tabel pengamatan ya. Nah, coba lihat di sini lihat ke depan instruksi Bapak. Mungkin masih ada beberapa siswa kalian yang masih bingung tentang cara penulisannya ya. Bapak misalkan sini ada makanan dan minuman ya. Misalkan kita misalkan citato ya. Citato kan misalkan ada pewarnanya apa ya. Kemudian pengawetnya apa. Nah, kalian tulis apa misalkan pewarnanya karena nanti di luar contoh ya. Tulis di sini ya. Jadi ditulis dalam bentuk kalimat media, ya. Kemudian pemanisnya apa? Ya. Terus di mana? Di sini ya, misalkan. Ya Allah, Oke ya, terus ya, silakan isinya sudah berjalan. Ayo kau presentasi mbak. Mana lah ya? Masalahnya nama. Ya Allah.
kelompok. Lanjut sekali. Pesan. Tidak. Ini. Sekali lagi Bapak ingatkan ya, dalam presentasi nanti kalian pasang nama kemasan sama komposisinya. Jadi jangan nggak dicantumkan nama kemasannya. Oke Bapak. Wis, kira masalah anjir. Lumayan. Ada. Di depan. Dah, males. Ada kotoran. Nanti orang boleh sih. Oke, anak-anak sekalian, gimana perkembangan kerjaan kalian? Alhamdulillah, setelah Bapak melihat ke satu persatu pengerjaan kelompok, semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Sudah hampir 50% lebih kerjaan kalian. Kepala rekan dijelaskan. Oke, waktu mau habis kita 5 menit lagi ya. Kita langsung nanti presentasi kelompok ya. Ayo dipacu waktunya. Karena untuk presentasi juga butuh waktu. Nanti Bapak ada penjelasan refleksi juga nanti. Ayo kerjanya agak dipercepat sedikit ya, karena kita akan presentasi kelompok ya. Jadi keluarkan kelompoknya ke depan untuk memaparkan hasil dari kerjaan kalian. Saya
dengan waktu yang semakin selesai. Oke, siapa yang sudah ya? Jangan lupa lagi kalian, setelah identifikasi kalian belakangnya ada pertanyaan terakhir, silakan kalian tulis ya. Ini Bapak tampilkan slide-nya. Ini sesuai yang ada di KKPD-nya. Oke, 2 menit lagi ya. Panjangin lagi ya Pak. Baik, baik, mungkin waktunya sudah selesai ya. Kita akan sekarang masuk ke bagian presentasi kelompok. Oke, silakan kelompok. Siapa yang sudah siap kelompoknya? Ayo Pak, sebelum Bapak tunjuk ya. Oke, siapa yang sudah siap maju untuk presentasi kelompoknya? Baik, silakan kelompok. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan ya. Presentasi ke depan. Ayo. Itu nomor 1. Ayo, mulai ya, kelompok 2.
Semuanya deh, semuanya deh. Dua, ibunya. Kalau mau tuh kali ya. Iya kan? Oke, silakan kelompok satu depan ya. Ayo. Pokoknya selesai nggak selesai semuanya tunggu lagi ya, karena dia waktu sudah mepet. Di bawah deh. Ayo, silakan bawa satunya ke depan. Banter. Coba baru dulu. Bagus. Jangan hilang. Ayo teruskan ya, silakan perhatian ke depan ya, tapi inspirasi dari kelompok satu ya. 22. Ayo. Silakan perkenalan dulu. Oh, maaf.
Kami dari kelompok 2. Saya Asyafa, saya Rifa, saya Fakti. Suaranya ya. Ya silakan disebutkan nama kemasan dan bentuknya. Ya siapa aja, siapa aja. Pertama dari review pertama ada pewarna, tetapi dalam ini tidak ada. Pewarnanya ada gula, pengawetnya vegetasi sintetik, pemberi aroma berbeda, pengetahuan tidak ada, dan juga ada lain. Yang kedua ada pisato, ada pewarna makanan alami karamel, ada pemanis, ada susu bubuk, pengawet, TBHQ, penyedap, bumbu rasa sapi panggang, penguat rasa, MSG, atau monosodium glutamat, ada ligi atau dinatrium guaninat, ada DI atau dinatrium inosinat. Oke, selanjutnya Ini ada teh gelas. nama produknya apa? Teh gelas dia tidak punya pewarna atau pemanis, tapi dia punya pengawet yaitu kalium sulfat dan natrium benzoat. Oke, silakan ditunjukkan produknya yang mana kemasannya. Depan sama teman-temannya ya. Oke. Baik, dari kelompok lain ada pertanyaan mengenai yang sudah disampaikan dari kelompok 2? Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada ya, silakan kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya kelompok 1, ayo. Cepat ya. Ya. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju depan ya, dibaca apa yang sudah kalian dapatkan ya. Di bawah kita sampai di sini. Ya, ini bangun-bangun ke bawahnya supaya enggak. Iya. Ini surat kedua. Setelah ini mau kamu ya? Di bawah aja bareng-bareng. Supaya enggak kan berat kan? Betul ya Allah. Nah, bawa sini. Nah, jangan gerak nanti tempel. Bang. Sini. Nah, ya. Oke. Sini ngadep sini. Artinya kamu baca fokus ini sama ambil baca nanti di ya. Oke. Hasil kalian tapi. Suaranya ya, silakan suaranya. Teman-teman lain tolong perhatikan presentasi kelompok 2, kelompok 1 ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil Jadi silakan dibacakan saja. Zat aditif, pewarna makanan alami karamel, anatol C75-120, karmin C75-170, Oke. pemanis, susu bubuk, pengawet, TBHQ, antioksidan, oxalic acid, penyedap rasa yaitu bumbu rasa sapi panggang, penguat rasa yaitu MSG, DG dan DI.
Selanjutnya dia cepat. Selanjutnya akan dilakukan Ini jangan semua. Pewarnanya alami dan Suaranya pewarnanya adalah gula dan kacang bubuk. Pengolahnya tidak ada, penyebabnya tidak ada, pemberi aroma juga tidak ada, pengantar tidak ada, pengembusinya lemak nabati dan lemak coklat. mungkin itu saja yang bisa Oke, untuk rekan kirinya silakan dibaca paparan di belakangnya. Yang Iya. dari hasil pengamatan sebenarnya jenis-jenis zat aditif yang Kalau yang lain perhatikan ya, jangan pada ngobrol. Perhatikan ke depan presentasi kelompok 2. Kalau mau ditanyakan, tanyakan. dari hasil pengamatan sebutkan jenis-jenis zat aditif yang terdapat pada kemasan makanan dan kemasan minuman. Pemanis bubuk. Yang pertama pemanis buatan, yang kedua sirup daging fruktasa tinggi, yang ketiga MSG, yang keempat trans fat, yang kelima pewarna makanan buatan, yang keenam natrium sulfit, yang ketujuh BHA dan BHT, 8 sulfur dioksida, yang ke-9 kalium bromat. mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada ya. Baik, selanjutnya kelompok sakit. Ya. Teman-teman lain yang sudah tetap memperhatikan presentasi kelompok temannya. Ya, jangan pada ngobrol ya. Ya, langsung aja sakit untuk membacakan kelompoknya. Semua kakak dirinya ya. Tapi kamu ya, silakan sakit untuk membacakan hasil kelompoknya. Pertama, Oreo saya punya komposisi gula, tepung, itu minyak nabati, pengandungan antioksidan dari bubuk coklat atau serbuk coklat, sirup, fruktosa atau dagung, amonium dan natrium, bikarbonat, pengemulsi, lecithin kedelai, perisa blueberry, vanila dan es krim, asam citrat, amin C1754770, biru berlian CI 42690 dengan zat adiktif antioksidan aktif, sirup fruktosa, dektrosa, amonium dan natrium, bikarbonat, perisa blueberry, asam citrat. Yang kedua, zat aditif dari campuran adalah pertama warnanya alami, aroma 4, pemanisnya ada gula dengan kakao bubuk, dan formulasi ada lemak nabati dan lemak coklat. tidak zat adiktif Zat aditif dari bahan manis, gula, susu bubuk, kakao bubuk. zat adiktif dari mata, asam citrat, natrium benzoat, perisa strawberry. Kesimpulan dari KPD, zat aditif adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan. Fungsinya untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Zat aditif terbagi dua, yaitu alami dan buatan. Empat golongan zat aditif yang sering ditambahkan pada makanan yaitu garam dan asam citrat. Sebelumnya ada yang ingin tanyakan? Cukup. Ya, terima kasih. Oke, kelompok terakhir silakan maju ke depan ya. Silakan untuk lanjut membacakan keseluruhan hasil presentasi. Bacanya ini untuk Ayo, semuanya perhatikan ke depan. Sosok lain. Jadi pegang ya. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan zat adiktif, jenis-jenis makanan, adiktif dan komposisinya.
Sisa kelompok komposisinya adalah gula, tepung terigu, minyak nabati, kakao bubuk, dextrosa, monohidrat, susu bubuk, laktosa bubuk, tepung tapioka, pewarna makanan alami, karamel, garam, penyedap sintetis, vanila, dan aditifnya warna alami karamel, pemanis, gula, dan kakao bubuk, pememulsinya lemak nabati dan lemak serta. Dasar komposisi kentang 65 kelapa, sawit, gula, seperti karamel, mengandung kedelai, susu, ikan, jagung, ekstra daging sapi, penguat rasa, monotransferin, susu kelapa, Tulis Granger original komposisinya adalah daging ayam, daging sapi, pengulsi hidrot, citrofil, air, putih telur. Satu dari hasil pengamatan sebutnya jenis-jenis zat aditif yang terdapat pada kemasan makanan dan kemasan minuman. Antibiotika, penguat rasa, penyedap rasa buatan, pengawet dan pewarna. Sebutkan masing-masing 3 zat aditif golongan pemanis, pewarna, penyedap, dan pengawet. Jawab: pemanis, alami, buatan, dan sukrosa. Warna 1625, Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok semua kelompok lah ya. Ayo. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, ini sudah kalian presentasikan ya. Coba dari hasil presentasi ini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, cuci tangan. Ya, silakan Sakit. Zat aditif yang pertama, zat aditif adalah zat tambahan pada makanan untuk mengurangi sifat atau bentuk pangan. Yang kedua, tujuan zat aditif untuk menambah nilai gizi makanan, cita rasa dan bau. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Menurut depan ya. Siapa namanya? Oh, tidak bisa ya, silakan. Dan aditif itu apa namanya, pemanis, ada pemanis, pengawet, penyedap rasa, aroma, dan penguat rasa. Terus jenis zat aditif itu ada 2, ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Oke, ada yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Ayo, silakan. Zat aditif alami yaitu bahan tambahan makanan yang diperoleh dari alam, contohnya jahe kuning, pandan. Yang kedua, zat aditif buatan yaitu bahan tambahan makanan dari bahan kimia, contohnya kalsium, propionat. Oke, baik. Terima kasih ya. Alhamdulillah karena sudah bisa menangkap dari kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak akan mengevaluasi ternyata benar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai zat aditif. Perhatikan sebentar PowerPoint yang Bapak sampaikan ini. Dan intinya adalah zat aditif ini adalah zat yang sengaja ditambahkan pada makanan untuk menambahkan cita rasa ya pada makanan tersebut ya. Fungsinya apalah untuk meningkatkan kualitas, tampilan, cita rasa, dan tentunya membuat makanan lebih tahan lama. Macam zat aditif ada 3. Ada yang namanya pewarna, ada pemanis, dan ada namanya pengawet ya. Dan di sini juga ada juga sebagai penyedap dan pemberi aroma, dan ada juga yang disebut sebagai antioksidan ya. Nah, untuk zat aditif ternyata ada 2, ada zat aditif alami dan ada zat aditif buatan ya. Kalau alami itu biasanya ditemui di alam ya. Kemudian kalau buatan itu zat aditif biasanya pada manusia ya, berupa zat-zat atau bahan-bahan kimia. Dan alhamdulillah sudah Bapak lihat semuanya berjalan lancar, baik diskusi kelompok, presentasi kelompok, sampai pada menyimpulkan materi pelajaran hari ini ya. Baik, anak-anakku sekalian, ada pertanyaan?
ada ya? Kalau tidak ada, baik nanti hari ini Bapak akan kasih post testnya ya. Nanti silakan dikerjakan dan nanti segera dikumpul ya post testnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, oke Bapak kasih kesempatan lagi. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, perlu Bapak sampaikan. Untuk pertama selanjutnya kita akan belajar mengenai apa dampak zat aditif bagi kesehatan manusia. Ya, diharapkan semuanya pelajari. Nanti Bapak bagian aja barangkali KPD-nya nanti silakan kalian kita bahas sama-sama nanti untuk kelas selanjutnya ya. Oke, Bapak memberikan reward dulu ya. Penghargaan untuk dari kelompok ini yang Bapak teraktif itu ada kelompok si Menayer, kelompok Abil ya. Tepuk tangan kelompok Abil ya. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak ada kenang-kenang khusus untuk kelompok ini ya, supaya lebih semangat. Yang lain tetap semangat karena nanti ada penilaian semangat kelompoknya. Jadi setiap kelompok harus lebih semangat lagi untuk presentasinya ya. Bapak bertanggapan gimana pembelajaran hari ini? Gimana suasananya? Senang ya? Alhamdulillah ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai detik. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat bagi kita semua ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita terakhir jaga dulu ya untuk pramuka. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sekalian. Bapak kiri jangan bilang topik boleh